diputusin, benar. Suami istri, suaminya masuk ke penjara, napi rata-rata diceraiin, benar. Tapi ibu, abahnya, anak jadi napi, apa yang dilakukan? Jual rumah, jual tanah, tebus itu anak saya. Benar nggak? Nggak ada yang bilang itu bukan anak saya. Dia rela ngadain hartanya, itu cinta yang paling tuh. Ketika anaknya sakit, tergeletak, butuh darah, butuh jantung, butuh mata, orang tua paling depan. Dokter, mata saya buat anak saya, jantung saya buat anak saya, hati saya buat anak saya, asalkan anak saya hidup. Benar nggak? Tapi kita sebagai anak rata-rata lupain orang tua kita. Habis gajian, ya nggak? Malam minggu, ya, ambil motor, ya. Ditanya sama orang tuanya, toh gajian kagak? Sempet mas, sempet. Tadi kasih dulu, padahal di kantor 30 juta. Mau kemana? Beliin baju seksi buat pacarnya. Ditanya emaknya, toh kita duit cepet, mah lagi kasih mah. Benar. Itu rata-rata Tapi ketika anak datang ke orang tuanya, mak, ini cucunya belum makan, apa yang dilakukan emaknya? Ini 200.000 buat cucunya. Benar. Tuh cinta yang paling tuh. Berarti nggak ada salahnya kita beristighfar buat orang tua, Yang ketiga, kalau orang tua kita punya janji, punya utang, ya lunasi. Jangan bodoh amat. Jangan ribet, jangan malah minta walaupun mungkin wasiatnya, walaupun hartanya. Jangan bilangin, Amil tolong bilangin dong. Makanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kan sebelum meninggal yang punya utang, ya kan? Bersangkutan silahkan ngomong sama keluarganya. Biar apa? Biar orang tua kita tenang. Masa cuma gara-gara 1.000 perak misalkan, benar, punya utang sama tetangga 1.000 perak, dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, dia orang baik, cuma gara-gara 1.000 perak jadi masuk surga. Kenapa? Tetangganya bilang, ya Allah ntar dulu tuh orang walaupun ibadahnya baik punya utang 1.000 perak belum dibayar ya. Naudzubil. Makanya kalau ada janji, kalau punya utang, orang tua kita salurin utama. Dan yang terakhir, kalau orang tua kita punya teman baik, punya tetangga baik, punya sesuatu yang dekat sama orang tua kita, sambung tali silaturahminya, jangan diputus. Bapak kita punya tetangga baik, kita silaturahmi. Dicontohkan oleh anak Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar. Pada suatu hari beliau ngajak ajudannya Abdullah bin Dinar. Kemana? Ke kampung Badui. Makai unta, makai imamah, makai jubah, makai sorban, ganteng, bawa uang. Ini Abdullah bin Dinar dia mau kemana? Abdullah bin Umar ikut. Jalan. Dia mau kemana? Mau ke rumah Badui. Masuk ke rumah, itu Badui dibeliin makan, Pak, Bu. Dipakai imamah, disuruh naikin untanya, pakai jubahnya, itu Badui senang. Lalu sahabat Abdullah bin Dinar bilang, wahai Abdullah bin Umar, nggak perlu kayak gitu. Orang Badui, orang kampung disapa udah senang, benar? Benar nggak Pak? Orang kampung disapa udah senang. Nggak perlu dikasih uang, nggak perlu dikasih makanan, nggak perlu dikasih imamah, nggak perlu dinaikin unta, nggak perlu. Disapa udah. Lalu jawaban Abdullah bin Umar apa? Dulu abah saya, sahabat Umar bin Khattab, itu sahabat dekatnya ini orang Badui. Oh, PS. Makanya sekarang saya mau sambungin tali silaturahmi sama orang Badui. Tuh, Masya Allah. Jangan malah ribet, jangan malah kita putus tali silaturahmi. Makanya hati-hati. Maka sebagai penutup ada satu kisah. Sebagai kita sebagai anak buat pelajaran. Ini kisah nyata. Di Irak ada 2 orang anak, Pak. Yang pertama namanya Auzan. Umurnya 60 tahun udah sepuh.
Ini Fauzan ini anak yang birrul walidain. Di umur 60 tahun nggak nikah. Kenapa nggak nikah? Dia nggak mau nikah sebelum uminya, sebelum dia bisa birrul walidain sampai ibunya meninggal. Nggak nikah. 60 tahun. Dia punya adik namanya Fauzan. Fauzan sama Embar. Tapi dia umurnya 30 tahun. Lebih dia punya keluarga sukses. Pada suatu hari adiknya ke rumahnya. Abang udah tua. Abang udah waktunya abang nikah. Waktunya abang punya keluarga. Ibu sering ke saya. Saya lebih muda. Saya lebih sukses. Abang nikah dulu. Abang usaha gantian birrul walidain. Oh, nggak bisa. Sebelum ibu kita meninggal, saya masih terus birrul walidain. Mau umur saya 70 tahun, saya 80 tahun sebelum ibu saya meninggal, saya tidak bakal nikah. Bingung. Ya udah deh bang, kita kasih. Ini masalah kita cari jalan tengahnya. Nah, si Fauzan ngomong, Hakim, walaupun umur saya 60 tahun, saya masih mau birrul walidain, saya masih mau berbakti sama orang tua saya. Adiknya ngomong, Hakim, dia udah sepuh, dia butuh nikah. Masa dia ngurusin orang tuanya mulu? Benar. Hakimnya bingung, hakimnya nangis. Dia bilang, demi Allah, setiap orang tua dan anak datang ke hakim, setiap orang tua dan anak datang ke saya, demi Allah, mereka gak pernah ribut masalah birrul walidain, tapi mereka ribut masalah wali. Benar. Datang orang tuanya. Hakim, ini orang tua saya punya rumah, punya mobil, punya duit, punya sawah, dibagi, padahal masih itu. Udah ribut hari. Wah, datang lagi ada yang dulu itu mobil buat saya, sawah buat saya. Akhirnya bacok. Gara-gara kagak benar. Harus adil. Tapi ini Fauzan sama Fauzan ributnya bukan gara-gara warisan, gara-gara berbakti kepada orang tua. Pelajaran buat kita semua yang masih belum berbakti, yang masih belum, kita masih ngeributin dunia. Dia berbakti dulu sama orang tua. Benar. Dan masya Allah, ini yang meninggal ini insya Allah anak-anaknya anak-anak soleh semua. Ya, dekat sama habibnya, dekat sama kiai, dekat sama ustaz. Insya Allah dengan doa habaib dan doa ustaz, dengan doa kiai almarhum, insya Allah ditempatkan di tempat ditinggikan oleh Allah Subhanahu, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Makin nggak bisa panjang lebar. Ini bakal pakai sampaikan juga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar ta'ala ilayhi bil idzni wa qad hadana labbaika ya rabbana. Allahumma salli wa sallim wa qarrib ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul, Kita mau wari aja pada di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita alhamdulillah, ya, jenazah dari awal sampai akhir semoga amal dan juga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pahalanya diganti oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Almarhum Bapak Badri Bidawar, kita semua kita doakan semoga almarhum diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak cucunya semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikut berlatih, ikut melihat kuburin. Alhamdulillah bahwa kematian adalah sebuah nasihat untuk kita semua.
Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul Maut. Yang tua meninggal, yang muda meninggal. Semua umur sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia cuma mempersiapkan, cuma jadi lakon. Kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala suruh ibadah, suruh nurut, suruh jadi manusia yang baik. Terkadang kita lupa niat kita di awal, benar. Kita lalai sama dunia, benar. Kita sebagai ayah lupa kewajiban kepada anak, sebagai anak lupa kewajiban kepada orang tua, benar. Sibuk dengan dunia dan dunia. Makanya ada salah seorang kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Aku ada sebuah pertanyaan ya Rasulullah. Orang tuaku sudah meninggal, orang tuaku sudah wafat. Semasa hidupku aku durhaka sama orang tuaku, aku gak berbakti kepada orang tuaku. Tapi hari ini aku sadar, apakah bisa ya Rasulullah aku berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Bisa, masih bisa. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kata baginda Nabi Muhammad, yang pertama kalau orang tua kita udah meninggal, kalau kita pengen berbakti, yang pertama kalau kita sedekah, kalau kita ngeluarin sedekah niatin buat orang tua kita, jangan egois. Kalau kita niatin buat diri kita, dapatnya buat diri kita sendiri. Kalau kita niatin buat orang tua kita, dapatnya dua, dapat orang tua kita pahala, kita dapat pahala. Ketika kita sedekah, entah itu anak yatim, entah itu di musola, entah itu ada acara maulid, bilang sama yang kita sedekahin, Pak, nah ini saya sedekah nih buat orang tua saya. Semoga orang tua saya banyak pahalanya, semoga orang tua saya luas kuburannya. Bukan kita sedekah, Pak, doain biar saya kaya. Salah itu. Kita dapatnya kaya ya. Orang tua kita gak dapat apa? Kenapa? Karena sedekah banyak faedahnya. Ada satu kisah di Arab, ada seorang majikan. Dia punya WNI, punya pembantu. Ini pembantu punya kebiasaan Pak masuk ke WC. Kalau udah selesai masuk ke WC. Ini majikannya nggak liatin. Ini kok pembantu saya masuk WC terus, kenapa? Kok tumben? Dipanggil. Bu, sini. Kenapa ibu setiap setelah selesai saya suruh masuk ke WC? Lama lagi di WC. Emang di WC ngapain? Ini ibu, ini pembantunya nangis Pak. Dia bilang, wahai majikanku, demi Allah, ketika saya melihat lowongan pekerjaan di rumah ini, gak mikir panjang, saya tinggal anak saya masih kecil, saya tinggal suami saya cari nafkah, saya kesini, saya bekerja kepada ibu, saya tinggalin semuanya, bahkan anak saya masih kecil, anak saya butuh ASI. Ketika saya masuk ke toilet, kenapa lama-lama saya buang ASI saya? Kenapa? ASI saya masih banyak. Jadi saya buang, biar apa? Biar dada saya nggak sakit. Ini ibunya nangis. Dia buat yang namanya tiket. Dia suruh di pembantunya pulang. Besok kamu pulang, kamu urusin suami kamu urusin anak kamu. Ini sedekah buat kamu. 2 tahun kamu kerja di sini, saya gaji sekarang dan kamu nggak usah kerja lagi. Sedekah. Udah selesai, pulang lagi pembantunya. Besoknya dimajikan punya sakit kanker. Punya sakit kan? Susah sembuhnya. Kata dokter nih 4 bulan lagi meninggal. Dia mau cek, datang ke dokter, dicek, dokter kaget. Bu, minggu kemarin ini kankernya ganas. Kok minggu ini hilang? Kok bisa? Emang ibu punya amalan apa? Emang ibu ngelakuin apa? Ibunya bilang saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kemarin saya sedekah, saya ngebantu saya. Dia kesusahan, punya anak bayi, punya suami kerja ke Arab. Jadi saya bantu, saya sedekah.
mungkin Allah izinin kanker saya. Benar. Kalau kita nggak niatin saudara, kalau kita pelit mau berjuta-juta, bertriliun-triliun, kanker nggak bakal sembuh. Benar Pak? Dan kalau kata Allah sembuh, kita niatin. Tapi niatnya buat orang tua, biar kita jadi anak biar kita nggak ego. Kebanyakan orang sodakohnya buat kita nauzubil, padahal sodakoh faedahnya. Bukan ada satu kisah lagi. Ini orang miskin, tapi jujur Pak. Ini orang jujur, kerjaannya itu nelayan di laut. Pada suatu hari dia pulang, dia pergi nelayan. Dia dapat ikan busuk Pak. Ikan busuk. Dia sedih. Nah dia nemuin lagi orang jujur juga, penjual kapas. Di penjual kapas orangnya jujur. Dia punya modal cuma 5 dirham. Dia jualan enggak? Dia jualan tuh kapas nggak laku, bingung. Kapasnya kagak laku, bingung. Dia pulang bingung. Kalau saya pulang nggak enak sama istri. Pasti istri anak saya pasti nggak bawa kapasnya nggak laku. Bingung. Ketemu nelayan tadi Pak, yang bawa ikan itu nelayan kesel. Saya udah ke tengah laut dapatnya ikan bingung nih. Dimakan kagak enak, dijual kagak dapat uang, gimana nih? Dibuang mubah. Ketemu si penjual kapas. Ketemu wajahnya murung, nanya nih nelayan, kenapa wajahmu murung? Ini kapas saya nggak laku-laku, nggak ada yang mau beli kapas saya. Saya bingung pulang mau bawa apa. Singkat cerita, ya udah nih barter nih sama ikan yang busuk nih. Itu kapas saya jualnya ke pasar, barangkali dapat uang bisa beli nasi. Barter. Pas di barter, pas mau dibuka tuh ikan Pak, karena dia ikhlas ya kan, dia punya yang sodako tuh kapas, nggak minta uang, pas dibuka dalamnya apa? Luar ikan busuk, dalamnya ada permata. Dalamnya permata. Istrinya kaget, anaknya kaget, bingung. Ini permata mau diapain? Jalan lagi dia tukar di permata ke tukang emas. Karena ini orang baik, ketemunya orang baik. Ini saya mau nuturin. Saya dapat permata. Tadi ini ada nelayan kasih saya ikan. Dalamnya ini ada permata, ikannya busuk. Saya mau tukerin harganya berapa? Ini permata mahal. Kalau ditukar, saya cuma bisa ngasih 60 dirham. Kalau ente mau lebih, ke toko emas yang lebih gede, mungkin harganya bisa sampai 120 dirham. Berarti 2 kali ini. Langsung lagi, dioperin lagi karena dia orang Bang. Tukar lagi dia bilang, waduh, ini mahal harganya. Bisa sampai 200 dirham. Saya cuma bisa bayar 120 dirham. Terus gimana? Ya udah ya. Gak apa-apa 120 dirham, saya ribet nyari lagi. Dijual dapat 120 dirham. Pas di jalan nemu pengemis belum makan berhari-hari. Kagak pikir Pak. Itu uang dikasih setengahnya. Nih buat. Yang setengahnya dia kasih istrinya, kagak marah, kagak ngomel. Besok ini diganti sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikasih tadi kepada pengemis. Keajaiban saudara. Pada yang membutuhkan. Makanya kalau kita pengen jadi anak soleh, kalau bersedekah niatin buat orang tuh. Saya bersedekah buat orang tua saya 100 juta, 20 juta. Saya bukan. Benar. Buat dangdut 10 juta belum ada. Benar. Buat hiburan lenong 30 juta.